Bayi yang berinovasi membuat boneka dan juga perlengkapan bayi dengan cara dirajut. Berbeda dengan hasil boneka rajut lainnya yang umumnya dikerjakan dengan mesin, pemirsa, aneka boneka dan perlengkapan bayi di Valerie Crochet Bayi dirajut secara manual atau handmade. Pilihan merajut secara handmade diambil agar menghasilkan produk dengan detail dan kualitas yang baik, sehingga produk yang dihasilkan juga akan bernilai ekonomi tinggi. Nah, selain itu, produk rajutan handmade juga disebut aman terhadap anak-anak karena teksturnya yang lembut, namun tetap menarik perhatian dan minat anak. Untuk mengerjakannya, satu hari pengrajin di Valerie Crochet Baby bisa menyelesaikan satu boneka tergantung tingkat kesulitannya. Nah pemirsa, memilih mainan dan juga pakaian bayi yang aman dan nyaman dipakai merupakan hal yang sangat penting. Desain modelnya menyusul kemudian. Di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan ada sebuah UMKM yang membuat produk rajutan untuk bayi dan juga anak. Seperti apa produknya? Febrian Ahmad telah siap dengan liputannya. Selamat pagi Febrian. Pagi Febrian. Selamat pagi Kemal dan juga Sarah. Iya Febrian, itu kamu lagi megang apa? Boneka atau baju bayi atau lagi belanja atau seperti apa Febrian, boleh diceritakan? Ya, Kemal dan juga Sarah, saat ini saya sedang berada di Valerie Crochet Baby, di mana di sini dibuat sejumlah barang-barang untuk bayi. Ada boneka, ada juga baju bayi. Nah, kalau yang saya pegang ini adalah boneka. Ini boneka gajah, ukurannya sangat pas kalau misalnya ini dipegang untuk anak-anak, dan juga teksturnya ini lembut sehingga disebut tadi benar juga ini adalah ramah untuk anak-anak kecil dan ini tidak berbahaya. Selain itu juga mereka juga mempunyai seperti ini, ada sweater dan juga ada aneka-aneka bayi lainnya. Dan sebenarnya kenapa sih ini bisa menjadi suatu hal yang baik untuk anak-anak, ditambah lagi di pandemi COVID-19 bisa juga menjadi sebuah peluang usaha. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Kami juga sudah bergabung dengan owner dari Valerie Crochet Baby, yakni Mbak Desi Priska, sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Mbak Desi. Pagi. Nah, Mbak, ini unik sekali, ada banyak koleksinya. Saya lihat ada boneka, ada baju, ada sepatu. Sebenarnya awal mula saat akan membuat usaha seperti ini itu bagaimana Mbak ceritanya? Awalnya tuh waktu itu saya lagi hamil anak kedua. Iya. Terus akhirnya saya bikin sepatu ya, koleksi sepatu. Tadinya mau buat anak saya sendiri. Oke. Nah, sepatu-sepatunya tuh kayak gini. Oh, yang ini sepatunya. Jadi kan saya ngeliat di pasaran tuh kayaknya model-modelnya itu-itu aja gitu ya. Saya bosen. Terus akhirnya saya bikinlah model-model sepatu. Baik. Akhirnya tapi banyak teman-teman sama saudara tuh kayaknya suka. Terus akhirnya kejual. Jadi yang koleksi buat anak saya nggak ada. Nah, habis itu saya bikin lagi, lebih banyak lagi. Mulai dari sepatu, terus akhirnya berkembang menjadi topi. Baik. Terus abis itu Ada mulai mainan ada juga. mainan-mainan baby gitu loh. Ada finger dolls kayak Finger gini. doll, ya? Nah, finger dolls ini Mas, ini saya bikinnya pas lagi masa-masa pandemi. Baik. Jadi ini waktu itu kepikiran gimana pada saat pandemi bisa meningkatkan komunikasi antara orang tua dengan anak. Dan anak. Muncullah finger dolls ini. Jadi bisa meningkatkan komunikasi pada saat di rumah, anak tuh nggak boring gitu Iya. loh. Jadi memang ini bisa berkomunikasi untuk anak, apalagi teksturnya lembut, aman juga untuk anak. Karena kan biasanya Iya. anak-anak kan apa-apa dipegang, takutnya malah masuk ke mulut gitu Mbak. Itu Iya, nah ini bisa dicuci. Bisa dicuci. Bisa Lebih dicuci. bersih, Jadi gitu ya. hand wash aja Oke. cucinya. Dan Ya. juga dengan tekstur seperti ini bisa membantu untuk sensor motorik. Benar banget. Kalau kita lihat awalnya dari sepatu, kemudian juga ini perlengkapan bayi, ada topi bayi. Nah, akhirnya membuat boneka juga. Itu gimana ceritanya Mbak sampai memutuskan untuk membuat boneka? Bahkan saya dengar juga pemirsa ini bonekanya itu bisa ada baju-bajunya sendiri, ada koleksi bajunya sendiri, nggak kalah dengan manusia. Itu gimana ceritanya Mbak Ya, Desi? jadi sebenarnya sih dari keisengan aja Iya. gitu ya. Kayaknya lucu nih kalau anak-anak tuh bisa main boneka yang gemes-gemes tapi aman buat dia, tapi karya anak bangsa Indonesia itu Iya. sendiri juga, dan bisa meningkatkan kreativitas mereka juga. Jadi waktu itu memang awalnya dari boneka-boneka satuan ya. Oke. Yang kayak gini-gini kan boneka-boneka satuan Iya. gitu ya. Terus habis itu mulai berkembang, saya bikin bajunya bisa diganti-ganti. Karena anak kan jadi ada kreativitas di rumah. Ya.
ya lagi masa pandemi di rumah diem aja, ya kasih kreativitas kayak gini. Ada tas-tasnya juga. Nah ini nih ada padnya juga, Ada jadi padnya juga. ya jadi ada padnya juga. Ini bisa anak-anak jadi menimbulkan kreativitas, daya imajinasinya jadi imajinasi. tinggi juga. Tinggi. Iya. Dan ini semua barang-barang produk-produknya digunakan ada di lokal semua, ya, termasuk jenis benangnya. Iya, Di dalamnya juga ada busa atau drakon ya ini ya. Dakron. Itu semuanya handmade dan juga dari lokal. Dari lokal. Kita lebih mendukung produk-produk lokal sih. Jadi saling support ya, gitu. Jadi kayak misalnya kayak ini tempat bajunya juga kan kayu ya. Ini juga karya anak bangsa juga gitu. Jadi sesama UKM kita saling support. Ada batik juga ini? Ya, batik ini batik Banten. Batik Banten dibuat. Berarti memang semuanya 100% lokal, sehingga bisa dibilang kita harus mengedepankan ya produk-produk lokal. Benar. Ini kan juga kan sekarang kan sedang booming nih apa-apa untuk lokal agar bisa membantu lokal. Iya. UMKM lokal ditambah lagi ini sedang ada di tengah pandemi COVID-19. Betul. Tapi Mbak belum pas dan juga afdol rasanya kalau ini handmade dan ini tentunya akan menimbulkan kualitas yang sangat bagus sekali. Saya juga akan mencoba pemirsa bagaimana cara membuat handmade. Ini akan saya taruh dulu di sebelah sini. Dan ini dengan Bapak Mela ya. Bapak Mela adalah salah satu pengrajin di Valerie Crochet and Baby, dan saya sudah akan mencoba untuk merajut nih dengan ini. Gimana Mbak caranya Mbak? Ini Awalnya kita coba bikin boneka, tangan boneka. akan membuat tangan boneka. Jadi ini dililitkan dulu Mbak ya tadi. Dililitkan. Kemudian ini Hakpennya, hakpennya. jiluknya namanya hakpen. Ini hakpen namanya. Iya. Oke. Masuk ke lubang. Lubang sini. Ya. Lalu masuk di lubang selanjutnya. Ke boneka. Iya. Seperti ini terus Iya. dimasuk, ditarik. Tarik. Ditarik. Oke. Sepertinya saya tahu Mbak. Oke. Seperti Mbak inilah ya. Iya. Jadi ditarik seperti itu kemudian Dikeluarin. dikeluarkan. Oke. Punya Mbak Pamelanya berhasil, tapi punya sayanya ini malah jadinya kusut Mbak. Ternyata memang cara membuat handmade ini bisa dibilang kalau untuk pemula seperti saya ini cukup sulit sih, tapi kualitas yang dihasilkan juga sangat baik terlihat dari detailnya seperti ini. Nah, kenapa ini memilih handmade? Kita tanya lagi ke Mbak Desi. Aku udah coba Mbak, ternyata susah, juga butuh waktu langsung bisa. Nah, kenapa pada akhirnya dan juga awalnya sampai dengan sekarang ini Mbak Desi memilih untuk handmade yang dihasilkan tidak menggunakan mesin? Padahal kalau mesin kan bisa lebih cepat, bisa lebih banyak Lebih produksinya. banyak, iya. Nah, kenapa memilih mempertahankan handmade? Karena dengan handmade saya rasa kita bisa saling bantu ya. Jadi banyak orang-orang yang memang apalagi situasi pandemi kayak gini itu membutuhkan, terus habis itu juga saya rasa bisa meningkatkan kreativitas dan karya anak bangsa juga bagus loh. Bangsa juga bagus dan juga kualitasnya lebih bagus ya kalau handmade. Iya, kualitasnya Yang juga dihasilkan iya. dibandingkan dengan mesin. Karena pekerjaannya pakai hati. Iya kan? Bekerja Dengan hati. Tapi Mbak Valerie, karena sangat bagus sekali ini seluruh bahan-bahan yang juga produk yang dihasilkan, dan kita tahu kan ini sedang ada di pandemi COVID-19. Nah, pernah nggak sih Mbak pada saat sedang memasarkan ini di underestimate dengan orang lain, mungkin ini handmade gampang buatnya itu bagaimana gitu? Oh iya, itu sering. Sayang sekali ya orang bangsa kita sendiri itu kadang suka tidak menghargai karya kita sendiri gitu. Kadang mereka menawar tuh terlalu murah. Contohnya nih Mas, beli satu sekian, beli dua diskon 50% ya, beli tiga lama-lama saya bilang lama-lama gratis tuh. Penawaran orang Indonesia Iya, seperti itu ya. iya. Jadi mengenalkan handmade sendiri itu ke kalangan kita tuh juga menjadi tantangan tersendiri ya sebenarnya. Tapi Mbak kalau misalnya masalah itu boleh tahu nggak sih range harganya kira-kira berapa per paket boneka seperti ini? Range-nya itu kita dari 85.000 sampai 500 ribuan. Sampai 500.000 rupiah, tergantung kerumitan dan Tergantung juga kesulitan kerumitan, dari betul. cara pembuatannya. Iya. Oke, siap. Mbak, di tengah pandemi COVID-19 pastinya kan sempat juga Indonesia ini teman-teman UMKM juga mengalami kesulitan perekonomian dan juga memasarkannya bagaimana seperti itu kan. Nah, kalau dari Mbak Desi ini di Valerie Crochet and Baby ini bagaimana menghadapi pandemi? Ada tidak kiat-kiat yang digunakan untuk bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19? Atau mungkin diceritakan juga ada kesulitannya di tengah pandemi seperti ini Mbak? Sebenarnya terus terang Valerie juga terkena dampak dari pandemi ya.
baik itu orderannya gitu Iya. kan ya, terus habis itu dengan tim dalam memproduksi, itu semua pasti kena dampaknya. Dan saya merasa bagaimana kita menyikapi pada saat di tengah